Malaysia diam-diam menikmati 5 harta karun Indonesia. Jokowi marah besar. Posisi semua negara saat ini adalah kompetisi, bersaing satu sama lain. Kelihatannya ya, misalnya ada G20 ketemu, kelihatannya salaman baik-baik, itu semua saling berkompetisi. Di ASEAN sendiri kelihatannya kan rangkul-rangkulan, salam-salam, nah sebetulnya juga sama, berkompetisi, saling berebut investasi, saling berebut teknologi, semua negara. Dan kuncinya adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Ini bukan ungkapan biasa, ini setelah saya meneliti rekod, file, dan fakta. Ini bukan kenyataan politik. Untuk siasat dan tindakan itu bukan urusan saya. Urusan saya menetapkan dasar. Untuk siasat dan tindakan itu bukan urusan saya. Urusan saya menetapkan dasar. Urusan saya menetapkan dasar. Halo sahabat Bagi Media. Ternyata selain Eropa, Malaysia juga menikmati harta karun Indonesia. Malaysia bergantung dengan produk sumber daya alam Indonesia. Tidak hanya satu, bahkan sampai 5 sumber daya alam. Dengan adanya hilirisasi, Jokowi membuat Malaysia kelimpungan dan tidak tahu harus mencari di mana. Sahabat Bagi Media, dikutip dari CNBC Indonesia, tidak dapat dipungkiri, Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam. Ada beberapa harta karun atau sumber daya alam unggulan yang menjadi sumber pendapatan besar bagi Indonesia. Mulai dari batu bara, nikel, tembaga, dan hasil tambang lainnya. Bahkan hasil alam Nusantara juga dijual ke berbagai negara termasuk Eropa dan negara tetangga seperti Malaysia. Wah, ternyata Malaysia masih mengandalkan Indonesia untuk menghidupi negaranya. Bahkan banyak sekali bukti ketergantungan Malaysia terhadap Indonesia. Salah satunya adalah masalah sumber daya alam. Ternyata Malaysia juga menikmati 5 sumber daya alam kita yang sedang dilakukan hilirisasi. Sahabat Bagi Media, sumber daya alam yang dinikmati Malaysia yang pertama adalah batu bara. Beberapa waktu lalu, Indonesia sepakat untuk meningkatkan ekspor energi ke negeri jiran, Malaysia. Salah satu komoditas yang akan diekspor adalah batu bara. Malaysia sudah sejak lama menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia. Tidak terkecuali untuk sektor energi. Malaysia sebagai negara tetangga terdekat merupakan tujuan ekspor dari produk energi Indonesia, khususnya batu bara. Malaysia merupakan tujuan ekspor berbagai produk non-migas unggulan Indonesia. Pada 2021, nilai ekspor Indonesia ke Malaysia menunjukkan nilai yang menggembirakan. Ekspor non-migas Indonesia tercatat sebesar 10,64 miliar US dollar atau tumbuh 52,65% dibanding pada 2020. Sementara itu, surplus perdagangan antara Indonesia dan Malaysia tersebut masih dapat terus ditingkatkan. Tentunya ini memberikan keuntungan bagi kedua negara. Kalau tidak, Indonesia sudah pasti tidak mau. Kontribusi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi di Malaysia sangat besar. Sehingga hal ini menjadi pendorong bagi Indonesia untuk tetap menjaga neraca perdagangan tetap surplus dengan Malaysia. Wah, semoga hubungan Indonesia dan Malaysia semoga semakin baik ke depannya. Dan semoga sadar bahwa mereka bergantung kepada negara kita. Sahabat Bagi Media, yang kedua adalah nikel. Ini nih sumber daya alam yang baru-baru ini telah mengguncang dunia. Indonesia dikenal sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), volume ekspor produk olahan nikel nasional pada kuartal pertama 2022 berjumlah 115,2 juta kilogram.
Ekspor nikel ke Malaysia sebanyak 10,52 juta kilogram untuk menjadi negara keempat terbesar tujuan ekspor. Sementara itu, pemerintah berkomitmen untuk mendorong hilirisasi industri di Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas tambang unggulan dalam bentuk mentah seperti nikel. Dengan adanya hilirisasi, Malaysia tidak bisa menerima nikel Indonesia dan mereka harus kelimpungan mencari nikel untuk industri mereka. Yang ketiga adalah besi baja. Indonesia merupakan negara eksportir ke-6 terbesar ke Malaysia setelah Cina, Amerika Serikat, Singapura, Jepang, dan Taiwan. Beberapa produk ekspor non-migas yang naik tinggi, salah satunya besi dan baja, naik sebesar 65,89% pada akhir 2022. Wah, negara Malaysia ternyata bergantung dengan Indonesia. Kalau sudah begini, semoga Malaysia jangan sombong dengan Indonesia, karena Malaysia masih memerlukan negara Indonesia. Sahabat Bagi Media, dan yang terakhir adalah tembaga. Sumber daya alam ini sedang hangatnya diperbincangkan oleh Indonesia karena Jokowi akan segera menyetop ekspornya. Dengan penyetopan ini, tentunya Malaysia akan berdampak besar dan mulai pusing mencari stok di mana. Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor tembaga di dunia yang memberikan peluang untuk menguasai pangsa pasar dunia. Ekspor tembaga asal Indonesia ke Malaysia pada akhir 2021 tercatat meningkat sebesar 265,11%. Sahabat Bagi Media, bagaimana menurut kalian? Semoga hubungan Malaysia dan Indonesia semakin baik. Jangan santuy terus, mari kita barbar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka.